Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video asistensi pertama di Sunplat dan balok beton kali ini, kita akan membahas tornya terlebih dahulu. Nah, di sini ada nilai FC aksen dan nilai FY. Itu adalah nilai yang diperoleh dari salah satu NIM anggota kelompok. Nah, itu nanti akan dimasukkan di Excel, di input aja ABC maka akan ngelink. Nah, kita akan membahas estimasi ukuran balok, inersia, dan estimasi tebal plat lantai dan plat atap gitu, beserta pembebanan platnya. Oke, kita langsung mulai aja. Di sini adalah kodifikasi penamaan baloknya. Di sini adalah balok induk 1, balok induk 1, balok induk 1. Kemudian ini adalah balok induk 2, balok induk 2, balok induk 2. Nah, ini balok anak 2, balok anak 1, dan seterusnya gitu ya. Balok induk 3 nya di sebelah kanan. Nah, untuk panjang bentangnya ini, itu adalah panjang bentang si balok-baloknya itu tadi, yang telah dikodifikasi gitu ya. Nanti untuk fungsi bangunannya itu berbeda-beda, tapi bebannya akan sama. Untuk panjang bentangnya telah diperoleh dari yang tadi, gambar yang bawah ini, panjang bentangnya. Untuk yang balok induk 1 itu kan 4.500 tambah 4.500. Nah, itu dijumlahkan ya, jadi 9.000 gitu si balok induk ya. Begitupun dengan balok anak 1 ya, jadi 10.000. Oke, kita lanjut ke H perlu. Untuk H perlu ini rumusnya 1/12 kali panjang bentang untuk yang balok induk. Ini sama semua, 1, 2, 3. Kemudian untuk balok anak itu rumusnya adalah 1/15 dikali panjang bentang. Kemudian enter. Sama. Nah, itu adalah H perlunya atau tinggi perlunya. Untuk H pakainya itu digedein aja dari H perlunya. 750, 500, 500, 700, dan 350. Untuk B perlunya itu adalah setengah dari H atau H dibagi 2. Kemudian untuk B nya dinaikin aja dari B perlunya. Minimumnya itu adalah 250. Nah, nanti akan diverifikasi. Nah, di sini itu nilai B nya harus lebih besar dari 250. Untuk nilai B nya itu juga harus 0,3 dari dari ketinggiannya gitu, harus lebih besar dari 0,3 dari H nya. Nah, dan juga nilai B nya itu harus lebih kecil dari nilai H nya. Oke. Nah, kita lanjut ke inersia balok T terhadap plat. Nah, ini adalah untuk mencari inersia, jadi kita perlu nilai Y1, Y2 sampai ketemu inersianya gitu ya. Nah, sini panjang bentangnya dilingkan aja ke estimasi ukuran balok tadi, dan asumsi tebal plat lantai dan plat atap itu disamain 125 mm dan 100 mm. Nah, nilai H perlunya juga di link, nilai H pakai dan B pakainya juga di link. Nah, untuk ini itu adalah nilai H dikurang nilai tebal platnya gitu. Kemudian di scroll ke bawah. Nah, selanjutnya itu nilai BE1. Nah, BE1 itu adalah B ditambah 2 dikali nilai H balok dikurang H plat tadi. Kemudian enter. Nah, nilai B2 nya BE2 itu adalah 400, atau nilai B ditambah 8 dikali asumsi tebal platnya gitu. Dan itu jangan lupa dikunci ya, yang ada dolarnya, karena pas di scroll nanti biar gampang. Nah,
Untuk BE pakai itu adalah pakai yang minimum. Aku pakai fungsi if aja. Jika BE1 lebih kecil dari BE2, maka yang dipakai adalah BE yang minimum gitu ya. Nah, untuk A1 balok, A1 badan balok itu B dikali H balok yang tadi. Dikali aja seperti ini. Kemudian A2 sayap plat, itu tebal plat lantainya, dikali dengan BE pakai yang kita pakai minimum tadi gitu, nilai paling minimum. Bebas mau pakai if atau ketik manual juga nggak apa-apa. Nah, untuk Y1 nya itu adalah tinggi platnya itu dibagi 2, didapat hasil sekian. YE2 nya itu adalah asumsi tebal plat lantainya dibagi 2 ditambah H balok yang telah dikurangi H plat tadi gitu. Oke, jika udah enter. Nah, rumus Y nya ini itu adalah kesetimbangan statis, bisa di pause jika kecepatan. Itu adalah A1 badan balok dikali Y1 plus A2 dikali Y2. Nah, kemudian yang tadi itu ditutup kurung semua, dibagi dengan A1 ditambah A1. A1 ditambah A2 gitu. Boleh di pause ya apabila ingin melihat rumusnya gitu. Untuk inersianya itu adalah 1/12 dikali BW dikali HB pangkat 3. Nah, ditambah A1 dikali Y dikurang Y1, kemudian hasil pengurangannya dikuadratkan gitu. Nah, dikuadratkan ditambah buka kurung 1/12 tutup kurung dikali buka kurung nilai BE pakai dikali tebal asumsinya tadi, si plat lantainya dipangkatkan 3 tutup kurung ditambah buka kurung A2 sayap plat dikali buka kurung Y2 dikurang Y, kemudian hasil pengurangannya dikuadratkan, itu inersia. Jika kecepatan nanti di pause saja, kemudian di scroll rumusnya. Untuk yang plat atap itu di copy aja rumusnya dari atas, kemudian yang dikunci tadi digeser ke 100 mm ya gitu, sama aja. Oke, kita lanjut ke estimasi tebal plat lantai. Untuk F aksen C dan nilai FY nya itu disamain aja, dilingkan ke estimasi ukuran balok tadi ya, yang teman-teman masukin nilai NIM masing-masing kelompok gitu. Kita sekalian lihat denah bangunannya. Di sini ada 4 tipe dan juga 1 level gitu. Nah, untuk nilai LY LX nya itu kan persegi ya. Nah, nilai LY nya itu adalah bentang yang terpanjangnya gitu. Nah, di tipe 1 itu 5000 adalah bentang yang terpanjang dan 4500 adalah bentang yang satu sisi lainnya gitu. Nah, kemudian dibandingkan, dan jika B11 lebih besar dari 2, maka nilainya adalah satu arah. Jika lebih kecil maka nilainya 2 arah gitu. Nah, untuk balok perimeternya ini itu kita lihat pada AutoCAD aja. Untuk tipe 1 kan sisi kiri dan sisi kanannya itu balok induk 1. Nah, itu udah dua sisi lainnya itu adalah balok induk 2 dan balok anak 1 gitu. Nah,
kemudian dimasukin ini ya tadi H sama B nya, di-linkkan aja di estimasi ukuran balok yang telah kita hitung tadi. Nah untuk L nya itu dicek juga. Untuk B1 kan 4500 yang kiri, 4500 yang kanan gitu ya. Jadi satu tipe itu dikeliling oleh 4 balok. Nah apabila sama maka disamain aja. Kemudian len Y nya ini rumusnya itu LY dikali 2 dikurang 2 kali setengah B nya. Kenapa dikali 2? Karena tipe 1 tadi itu kiri dan kanan, makanya dikali 2 gitu ya. Ingat dikurang itu ya. Len Y B1 balok induk 1 balok induk 2 itu ada 2. Nah untuk len X nya atau sumbu X-an istilahnya itu LX nya 4500 dikurang setengah dari masing-masing panjang bentengnya. Nah setelah itu B nya dibandingin aja, len Y dibagi len X gitu. Nah jika udah, untuk alfa MB1 aksennya itu adalah dilingkan aja inersia T. Oke, tadi kan O16 ya, kita lihat O16 itu adalah inersianya. Inersia di masing-masing balok ya. Karena ini tebal plat lantai, maka kita pakai yang estimasi lantainya tadi. Nah, kemudian dibagi buka kurung 1/12 dikali L nya, L dari ini balok perimeternya tadi, dikali 125 pangkat 3 gitu ya. Nah jika udah, untuk balok perimeter yang balok induk 1 baris kedua itu kan sama ya, itu bisa dilingkan saja gitu. Nah untuk alfa B induk 12 itu sama, inersia balok induk 12 tadi yang lantai dibagi 1/12 dikali 5000. 5000 nya itu tadi panjang dari B12 nya gitu, dikali 125 pangkat 3. Nah begitupun dengan nilai BA1 itu sama. Oke. Nanti kalau apabila rumusnya nggak kelihatan, itu bisa di ini aja di pause gitu. Nah, untuk ratanya itu dibagi rata aja, average, common average. Lanjutnya kita masuk ke tebal plat. Untuk rumusnya itu ada di standar di bawah, nanti kita coba jelaskan ya. Itu bersumber dari ini, apabila alfa ratanya tadi lebih besar dari 2, maka kita pakai rumus yang bawah. Apabila di antara 0,2 sampai 2 itu kita pakai rumus yang atas gitu. Nah kebetulan alfa M rata yang tadi itu adalah 22, maka kita pakai rumus yang nomor 2 gitu, kata lebih dari 2 itu gini. B22 itu adalah len Y nya dikali 0,8 plus FY yang dalam kurung itu FY, kemudian dibagi 1400, kemudian tutup kurung dibagi buka kurung 36 plus 9 dikali dengan nilai betanya itu, nilai beta dari bentang bersihnya gitu ya. Nah jika udah, enter aja. Nah untuk H-2 itu 90. Nah berdasarkan standar ini kalau kita lihat 90 dari
90 dan 109 itu kan lebih gede 109. Nah, kita pakai H 109 dan H pakainya harusnya lebih besar dari H gitu. Oke. Jadi hanya harus disamain semua untuk beberapa contoh agar mempermudah pekerjaan gitu. Begitu karena apalagi ya, estimasi tebal pelat lantai kita tadi kan 125. Nah, makanya H pakai kita 125 gitu. Yang berarti udah sesuai estimasi kita tadi dengan perhitungan. Nah, untuk tipe 4 itu LY LX-nya sama aja, LY yang terpanjang, LX yang terpendek. Nah, kemudian dibagikan dan dapatnya satu arah. Nah, untuk satu arah itu rumusnya adalah sebagai berikut. Nah, dibagi 24 karena kondisi tipe 4 itu ini ya, satu ujung menerus. Nah, kemudian dikalikan 0,4 plus FY bagi 700. Itu ujung menerus. Nah, kita lihat tipe 4 ini pada AutoCAD ya. Apa perbedaan kedua ujung menerus sama satu ujung menerus? Tipe 4 itu besinya itu menerus ke satu sisi aja. Nah, berbeda dengan tipe 1. Tipe 1 itu menerusnya ke atas dan ke bawah atau dua sisi gitu ya. Kita gambarkan dulu ini arah terusan si besinya gitu, si dari tumpuannya. Nah, itu ngarah ke atas dan juga ngarah ke bawah. Nah, gitu ya. Tapi ini berlaku, rumus ini tuh hanya untuk pelat satu arah aja, yaitu tipe 1. Misalnya tipe 4-nya berada di tengah-tengah atau posisi tipe 4 ditukar deh sama tipe 1. Nah, maka itu nanti rumusnya berbeda lagi gitu ya. Di kondisi ini rumusnya kita adalah L dibagi 24 atau satu ujung menerus. L-nya itu dikalikan, nanti hasilnya itu dikalikan dengan 0,4 plus FY bagi 700. Level itu masukin aja L-nya, kita samain aja yaitu 1500 gitu ya. Meskipun ukurannya tidak tertampil pada level slab, tapi kita samain aja ukurannya itu adalah 1500 atau 1,5 meter. Nah, satuan pada gambar itu adalah milimeter gitu. Nah, kita masukin 1500. Untuk rumus H-nya itu berbeda ya. Nah, kita pakai standar yang sama, tapi karena plat level itu ada cantilever, maka L-nya dibagi 10. L dibagi 10 dikali dengan yang faktor tadi 0,4 plus FY dibagi 700 gitu. Nanti untuk rumus-rumus yang dirasa ketinggalan bisa di pause aja ya videonya, atau nanti bisa dikonsultasikan apabila aku membuka sesi konsultasi nanti. Nah, untuk levelnya itu aku pakai 150 ya, karena itu adalah markup yang terdekat ya, atau round up yang terdekat dari H minimum. Untuk plat lantai ini tebal minimumnya itu adalah 125 mm dan dipakai yang sama untuk beberapa kondisi agar memudahkan pekerjaan gitu ya. Karena nanti di lapangan apabila tebal plat lantainya itu berbeda-beda akan kesulitan gitu. Nah, mumpung 125 mm nih memenuhi dan juga sesuai dengan minimumnya itu, maka kita pakai aja. Untuk plat atapnya itu sama aja untuk perumusannya, namun H pakainya itu kita minimumnya itu adalah 100 mm. Nah, karena 100 mm tidak atau terlalu kecil ya, bukan terlalu kecil sih, lebih kecil dari H minimumnya gitu, maka kita pakainya 110. Nah, ini ya,
Kita asumsinya tadi kan 100 ya. Ternyata 100 enggak cukup. Nah, maka kita pakai 110 mm. Nah, untuk levelnya 150 mm kita pakai. Nah, untuk pembebanan plat untuk beton bertulang, pasir, adukan semen, dinding bata, itu berat volumenya disamain aja. Itu bersumber dari banyak standar gitu ya, berbeda-beda. Disamain aja. Untuk fungsi bangunan, di sini kan aku sekolah ya. Nah, sebenarnya untuk semua bangunan yang ditugaskan pada tugas besar ini itu 4,79 semua. Sama semua. Tetapi fungsi bangunannya berbeda gitu. Nah, sumber 4,79 itu dari SNI berapa itu? SNI 1727 itu udah ada di Google Drive ya. Nah, sekolah itu 4,79. Nah, 4,79 itu adalah satuannya kilogram per meter perseginya. Kita pakai yang 100 ya ini, atau yang paling maksimumnya gitu ya. Nah, kita cek untuk fungsi bangunan lain itu bebannya berapa gitu, apakah sama atau tidak. Nah, kita cek lagi, kita scroll pada bangunan perkantoran itu sama 4,79. Kemudian oke, kita scroll dulu, restoran sama rumah tinggal ya. Nah, untuk restoran itu sama juga 4,79. Begitupun dengan rumah tinggal. Mana ya rumah tinggal, kita cari dulu. Oke, rumah tinggal itu sama 4,79, yang paling maksimumnya gitu ya. Kita pakai yang tergede aja karena itu kan banyak ya beban ini beban itu. Kita pakai yang 100 itu, atau 4,79 dalam satuan kilonewton per meter persegi. Nah, untuk beton bertulang spesi pasir keramik itu disamain aja dimensinya seperti di video. Nah, untuk konversi dari kilogram per meter persegi ke kilonewton meter, bukan meter persegi, meter kubik ya. Nah, itu dikali aja dengan gravitasi, atau 1 kg sama dengan 0,00981 kilonewton, dikali aja. Nah, untuk sebaliknya itu dibagi, berarti untuk beban hidup sekolah kan itu sisi sebelah kanan ya, yang kuningnya. Nah, diatur ke sebelah kiri, maka dibagi gitu. Nah, dinding batanya ini disamain aja 0,15. Nah, untuk berat volumenya dilingkan aja ke sisi yang kiri apabila ada ya. Apabila nggak ada nggak apa-apa berat volumenya. Nah, kemudian diubah jadi berat beban QD nya gitu, satunya kilonewton per meter persegi. Nah, dilingkan aja ke yang sebelah kiri tadi. Nah, kemudian dikumulatifkan gitu. Live load-nya itu sekolah masukin aja 4,79. Untuk semua fungsi bangunan juga ya, yang 4 pada tugas besar nih itu sama 4,79. Nah, untuk ultimate load-nya itu 1,2 dikali dead load ditambah 1,6 dikali live load. Nah, itu berdasarkan standar gitu. Standarnya ada di kanan itu. Oke, untuk beton bertulang ini dimensinya estimasi tebal perut atap yang tadi ya 110 tadi. Yang plat atap ya, dibagi 1000. Nah, itulah fungsi disamain tadi ya, biar gampang gitu ngukur. Nah, spesinya disamain aja 0,02 meter. Kemudian berat volumenya
itu dilingkan aja ke sini. Nah kemudian dikalikan, ini kan meter pangkat 3, karena di bawah meter pangkat 3 nya dikali meter, jadi meter pangkat 2. Nah dijumlahkan, totalnya dapat sebagai berikut. Kemudian dihitung juga untuk plat atapnya, bagian live load-nya gitu. Itu dilingkan aja yang live load atapnya ke yang kita sepakati tadi, yang sebelah kiri. Nah itu ya beban hidupnya. Kemudian Q ultimate-nya itu sama 1,2 dikali dead load dan plus 1,6 dikali live load gitu. Nah untuk pembebanan plat level ini adanya cuman dead load aja, nanti aku jelaskan kenapa. Tuh dimensi di level tadi kan 150 ya, nah kita bagi 1000 gitu. Level itu 150, beberapa volume dilingkan aja ke yang tadi dan dikalikan gitu, jadi kumulatif kan dapatnya sekian. Nah untuk balkon, karena bangunan ini plat level tidak digunakan sebagai balkon, maka kita isi aja 0, yang berarti beban ultimate load-nya, beban KL-nya itu cukup 1,4 dikali dead load. Nah gitu aja sih. Nah ini bisa kita strip aja ya, karena tidak kita pakai sebagai balkon gitu, karena ini tuh cantilevernya pada level tuh nggak kita gunakan sebagai balkon. Untuk beban titiknya ini gak usah dipakai lah ya. Untuk beban titiknya ini dimatikan aja, di hide gitu. Bordernya kita matiin, kemudian teksnya kita ganti warna putih aja, di hide ya, jangan dihapus, di hide. Untuk yang kanan tadi itu diperoleh dari sub, itu nanti ya. Oke, saya rasa cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.